Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita yang luar biasa dalam acara Worship Night. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Kau Tuhan kami yang baik buat setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap penyembahan kami, pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sore ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bawa setiap hati kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Percaya Engkau ada buat setiap kami dimanapun dan kapanpun. Thank you Jesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu sini. Ku percaya aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan, ajaib perkasa nama-Mu. Haleluya. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dan kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, yang percaya Tuhan kita hebat, mari sembah Dia, mari tinggikan, agungkan namanya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Wow. Sungguh Kau hebat buat setiap kami. Ajaib nama-Mu Yesus, layak dipuji dan disembah Kau. Haleluya. Kami bawa pujian kami
buat setiap hidup kami. Ajaib Engkau Yesus, dahsyat dan perkasa, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, You're my Jehovah Jireh, yang menyediakan. Haleluya, terima kasih, thank you Jesus. Kami mau memuji, kami mau bernyanyi hanya bagi Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, Kau Raja yang hebat. Sungguh Kau luar biasa, sungguh Kau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu nyata atas setiap kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mengalir, curahkan Roh-Mu buat setiap kami. Terima kasih. Mari terus sembah Tuhan, terus sembah, naikkan pengagungan-Mu di hadapan Tuhan kita. Hirabalabaya shikiralabaya shik, hirabalabaya shikirinanamaya shate. Kau ajaib Tuhan, ajaib perkasa, nama-Mu yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yang kami rindu, Kau Tuhan kami yang berkuasa. Peluk kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus datang menyembah-Mu malam ini. Sebab kami percaya hanya Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita, kami angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan sore ini. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari agungkan Tuhan kita yang luar biasa. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Hirabalabaya sikiralabaya sikiralalabo. Oh, rabalabalabaya sikiralabaya sande. Haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Oh, hirabalabaya sikiralabaya sikiralalabo. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Tuhan kami yang berkuasa. Ajaib-ajaib nama-Mu, berkuasa atas setiap kami, berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari nyanyikan dari hati kita, sama-sama katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Ya Tuhan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan sekali lagi, oh Tuhan, Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tuhan melihat, Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Kami percaya janji-Mu itu iya dan amin buat setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar tentang pesan Tuhan untuk setiap kami. Biar menjadi rema untuk setiap kami yang mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah pekik yang beberapa hari ini kita dengarkan di mana-mana, baik di media maupun di sekeliling kita. Namun, mari kita lebih dalam lagi untuk mengerti apa kata arti merdeka. Untuk itu pada malam hari ini, mari kita semua untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, pesan Tuhan malam hari ini adalah hidup merdeka di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Bulan Agustus ini bangsa Indonesia memang memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Ini adalah usia yang tidak muda lagi. Dan yang perlu kita sadari bahwa kenapa kemerdekaan ini selalu diperingati. Karena ini memang momentum sejarah
Ini adalah satu perubahan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak seluruh Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu artinya kita memiliki kedaulatan. Kita memiliki kebebasan dari penjajahan, dari perbudakan, dan dari penindasan para penjajah. Merdeka itu berarti kita memiliki kedaulatan. Bangsa ini memiliki kedaulatan dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Kita patut bersyukur bahwa sepanjang Indonesia sudah merdeka sampai hari ini, Tuhan memelihara kita semua. 77 tahun telah kita lalui dan begitu banyak perubahan atas bangsa kita. Dan puji Tuhan, bangsa ini semakin hari semakin maju dengan perkembangan pembangunan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sesungguhnya kemerdekaan itu? Kalau bangsa kita memperingati kemerdekaan sebagai peringatan atas kebebasan bangsa ini dari penjajahan. Namun apakah setiap pribadi dari bangsa ini, terutama anak-anak Tuhan, secara pribadi, secara rohani, apakah sungguh-sungguh merdeka? Merdeka terhadap apa? Merdeka terhadap perbudakan dosa. Dosa telah mencengkeram manusia begitu kuat. Bahkan sejak zaman Adam, sejak kita dilahirkan, sudah ada natur dosa. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa berperang untuk melepaskan diri dengan kekuatannya sendiri dari perbudakan dosa. Tentu kita tahu semua bahwa citra manusia di depan Allah itu sungguh-sungguh rusak. Ketika dosa pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka citra Allah yang ada di dalam hidup kita sebagai manusia, yang saat diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu telah rusak. Apanya yang rusak? Yang awalnya pikiran hati kita, hati nurani kita, kehendak kita, hati emosi, bahkan secara menyeluruh keberadaan kita secara manusia, itu yang awalnya serupa dan segambar dengan Allah, itu menjadi rusak. Artinya kita sudah tidak lagi memiliki citra Allah. Dosa juga mengakibatkan ketidakmampuan total kita untuk menyenangkan hati Allah. Untuk itulah kita perlu sadari bahwa ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, selalu kecenderungannya adalah memikirkan diri sendiri. Kecenderungannya adalah memuaskan hawa nafsu kita. Dan itulah yang tidak dikenan oleh Allah. Mari kita belajar lebih dalam tentang arti kemerdekaan di dalam Kristus. Kekasih Tuhan, yang pertama yang perlu kita sadari, bagaimana kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Setiap hari adalah peperangan bagi anak-anak Tuhan. Setiap hari harus kita menangkan dari setiap dosa. Dosa telah mencengkeram manusia begitu kuat sehingga itu kadang sulit dilepaskan, bahkan tipis antara sesuatu yang dikenan Allah maupun yang kita mau atas nafsu kita sendiri. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari dosanya. Karena itu kita perlu bertanya, apakah sebenarnya kita sudah mengalami kemerdekaan sejati? Meskipun kita tahu bahwa Yesus sudah menebus kita. Kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus dan karya penebusannya di atas kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib itu sudah lunas dan tuntas. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi juga telah dibebaskan dari berbagai perbudakan lain. Saya pelajari di dalam beberapa perikop di Alkitab. Oleh karena penebusan Kristus, bukan hanya kita dimerdekakan dari dosa,
namun juga yang pertama, dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat sebagai suatu sistem keselamatan yang membangkitkan dosa dan memberi kekuatan kepadanya. Yang kedua, kita juga dibebaskan dari perbudakan iblis dan kuasa kegelapan. Yang ketiga, kita dibebaskan dari perbudakan tahayul dan keyakinan kepada ilah-ilah lain. Yang keempat, kita dibebaskan dari perbudakan beban seremonial keagamaan. Dan yang kelima, kita dibebaskan dari perbudakan prasangka-prasangka yang dibangun oleh manusia. Entah itu prasangka budaya, prasangka suku, gender, dan lain-lain. Kekasih Tuhan, hidup yang dimerdekakan, hidup yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, yang sudah lunas dilakukan oleh Kristus, tidak berhenti sampai di sini. Namun setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita perlu sadari bahwa ketika kita sudah dimerdekakan, maka kita juga perlu hidup di dalam kemerdekaan bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan oleh karena kehendak Allah. Kita hidup merdeka itu untuk apa? Adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, bukan hawa nafsu kita yang kita senangkan, namun semata-mata hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kekasih Tuhan, untuk menerima anugerah kemerdekaan. Kenapa dikatakan anugerah kemerdekaan? Karena memang perjuangan ini bukan kita yang melakukan. Kita ditebus oleh darah Kristus. Kristuslah yang berjuang. Dan kitalah anak-anak Tuhan yang tinggal mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Kristus. Ini adalah anugerah. Untuk menerima anugerah kemerdekaan, maka kita harus datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Kemudian dengan sukarela kita menyerahkan diri menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran. Dan selanjutnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup anak-anaknya yang sudah dimerdekakan. Saat ini kita telah dimerdekakan oleh Yesus dari dosa dan maut, dari iblis dan kuasa kegelapan, serta dari kehidupan yang sia-sia. Dimaksudkan supaya kita hidup bagi Allah sebagaimana yang Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa, kekasih Tuhan. Bahwa kita hidup ini adalah bentuk melayani Allah. Mari kita mengisi kemerdekaan itu dengan kehidupan yang benar, yang mulia, dan penuh dengan buah-buah kehidupan. Jadi kekasih Tuhan, intinya adalah kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa dan dari berbagai bentuk perbudakan lain. Kita harus hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan mau bagi kita. Dan hari ini kita hidup milik Allah. Kita hidup untuk Allah dan Allah yang bekerja di dalam kita. Setelah kita mengenal apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, kita memiliki tanggung jawab hari lepas hari di hadapan Allah supaya hidup kita ini adalah hidup yang berkenan.
Namun kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang gagal hidup bagi Allah. Benar, setiap anak Tuhan sudah hidup di dalam peribadatan, hidup di dalam ketaatan, namun seringkali jatuh bangun. Dan ini memang tantangan bagi saya dan saudara. Kenapa itu terjadi? Karena seringkali orang Kristen, anak-anak Tuhan hidup untuk memenuhi kehendak Allah atas kekuatannya sendiri. Dan itu sangatlah tidak mungkin, kekasih Tuhan. Tidak ada satu manusia pun dengan kekuatannya sendiri mampu untuk memenuhi seluruh hukum-hukum Allah. Semakin mau hidup suci, semakin berbuat dosa. Artinya semakin gigih seseorang berusaha menaati perintah Allah, berusaha hidup baginya. Oleh karena kemampuannya sendiri, mereka seringkali jatuh bangun, bahkan tidak mampu. Jadi bagaimanakah caranya? Supaya kita bisa hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Malam hari ini, mari kita melihat beberapa firman Tuhan yang membimbing kita untuk kita bisa hidup bagi Allah. Yang pertama, mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Jadi Kristus hidup melalui kita. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kebenaran ini sangat penting bagi banyak orang Kristen. Bahwa ketika kita hidup ingin menyenangkan hati Allah, terlebih dahulu kita harus mati dan bangkit kembali, mengizinkan Allah yang memimpin, yang bekerja, yang hidup di dalam hidup kita. Karena itu rahasia kekuatan kehidupan kekristenan adalah ketika Kristus itu hidup melalui kita dan bukan kita yang hidup bagi Yesus, tetapi Yesus yang hidup melalui kita. Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Firman ini tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20-21. Jadi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kalau kita awalnya tidak mampu, memang karena ingin memenuhi seluruh hukum Allah oleh karena kekuatan kita. Karena natur kita sudah rusak. Natur kita adalah dosa. Namun ketika kita sudah dilahirkan kembali dan Kristus yang memimpin kita, maka kekuatan Allah di dalam anugerah, di dalam kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita, memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi seluruh hukum, kalau Kristus yang memimpin kita, maka seluruh hukum Allah itu akan bisa kita lakukan. Dan tentu itu tidak langsung kekasih Tuhan, tetapi hari ke hari dipimpin oleh Tuhan. Mengizinkan Kristus hidup melalui kita memungkinkan untuk kita hidup
bagi Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup bagi Allah? Hidup di dalam kekuatan kasih karunia. Ketika kita berfokus pada apa yang harus kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, kita menempatkan diri kita di bawah peraturan, di bawah legalisme, di bawah sebuah hukum Taurat. Dan inilah sebuah kebodohan, kata Paulus. Tetapi ketika kita berfokus pada apa yang Kristus telah lakukan dan kita berjalan dalam kekuatan kasih karunia, maka kasih karunia itu akan memberitahukan kepada kita dan memampukan kita supaya kita menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ini supranatural. Ini bukan logis. Ini bukan sesuatu yang manusia bisa pahami. Kekasih Tuhan, natur bawaan kita yang awalnya dosa, menyukai kehidupan dosa, akan menjadi sesuatu yang biasa ketika ada hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan, tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang biasa berbuat dosa. Seringkali orang mentolerir, ada tidak apa-apa, sedikit aja dosa. Ya, Tuhan juga tahu kita lemah, karena naturnya dosa. Namun ketika Kristus ada di dalam hidup kita dan kita berjalan di dalam kasih karunia, sehingga orang yang dipimpin Kristus itu melihat dosa sudah jijik. Itu sudah otomatis menjauh. Inilah bedanya. Natur yang diperbaharui oleh Tuhan. Karena kita dipimpin oleh Tuhan. Saya akan membacakan sebuah perikop yang Paulus tulis di dalam Ibrani 12. Di dalam Galatia 3, 1-5. Galatia 3, 1-5. Ini adalah kecaman Paulus kepada jemaat di Galatia yang ingin kembali kepada kehidupan di bawah hukum Taurat. Dikatakan di sana, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak akan mengalami kuasa kasih karunia. Hidupnya selalu dibelenggu oleh dosa karena merasa terbatas, karena kekuatan sendirilah yang dipakai untuk menjalankan hukum Allah. Karena itu Paulus melarang orang Kristen menjauh dari kasih karunia Allah dengan menasihati. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tetapi justru Paulus memerintahkan orang Kristen agar
Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Dan bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat yang kedua. Mari kekasih Tuhan, kita hidup di dalam kekuatan kasih karunia. Jangan menjauh dari Yesus. Mari teladani kehidupan Yesus. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga. Hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Memang kita dimerdekakan dari dosa. Namun, kalau kehidupan kita tidak ada yang memimpin, maka seringkali dosa itu akan kembali mengambil alih hidup kita, memimpin hidup kita. Izinkan Roh Kudus selalu menawan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus selalu menawan hati kita. Sehingga ketika di dalam perjuangan kita hari lepas hari, kecenderungan manusia untuk kembali kepada kehidupan yang lama, maka Roh Kudus sendiri yang akan berbicara, akan memimpin kita, mengambil alih, supaya kita ada tetap di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kasih karunia. Hidup oleh Roh disebut sebagai pengalaman lahir baru, di mana kita menerima kehidupan baru dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini sangat menarik kekasih Tuhan. Ada sebuah perikop yang saya baca. Ternyata kehidupan di bawah pimpinan Roh Kudus itu terjadi regenerasi. Jadi kalau kita sering mendengar istilah di dalam bidang kesehatan, regenerasi sel di dalam tubuh kita. Ternyata demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata kehidupan kita mengalami regenerasi rohani. Regenerasi merupakan satu perubahan seketika dan radikal dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita mampu, manusia dimampukan yang semula jatuh dalam dosa, untuk dapat kembali melakukan hal-hal yang benar menurut pandangan Allah. Puji nama Tuhan, kita semua yang sudah menerima Roh Kudus, kita semua yang sudah menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sadar tidak sadar kita hari ini mengalami regenerasi rohani. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diubahkan hari lepas hari. Diperbaharui hari lepas hari. Regenerasi berarti perubahan yang total. Yaitu perubahan yang mempengaruhi seluruh keberadaan kepribadian kita. Jadi awalnya kita punya pikiran maunya sendiri. Namun hari ini kita memiliki pikiran Kristus. Yang awalnya kita memiliki hati nurani atas maunya sendiri. Suara hati sendiri. Namun hari ini Roh Kudus yang bersuara di dalam hati nurani kita. Demikian juga dengan kehendak, dengan emosi kita mengalami regenerasi, diubahkan.
Alkitab menyebutnya sebagai pemberian hati yang baru. Itu tertera di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Hati menurut Alkitab adalah inti rohani dari sebuah pribadi, satu pribadi, dan pusat dari segala aktivitas. Regenerasi ini sangat luar biasa, total di dalam kehidupan kita. Pikiran, hati nurani, kehendak, emosi, semua kehidupan kita, kepribadian kita diubahkan untuk segambar dan serupa dengan Kristus. Regenerasi berarti kita hidup dipimpin oleh Roh, artinya kita dikendalikan oleh Roh. Dengan terus-menerus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Alkitab memerintahkan orang percaya untuk senantiasa hidup penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Ya, supaya sepenuhnya Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tuhan sangat rindu untuk memiliki pribadi kita sepenuhnya. Tuhan sangat rindu untuk kita mau dipimpin oleh Tuhan. Karena pimpinan Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Pimpinan Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam satu bingkai besar kasih karunia. Benar, setiap orang berusaha yang terbaik. Namun selama dengan kemampuan diri sendiri, tentu ini akan menjadikan kita akan jatuh bangun. Izinkan malam hari ini, semua dari kita merendahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita memiliki kehidupan yang benar-benar merdeka, berbeda dari perbudakan dosa dan dari perbudakan yang lain. Dan setelah merdeka, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup bagi Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau Tuhan yang mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
dari hatimu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau yang percaya Bapa kita setia, angkat tanganmu, katakan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa yang baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang sungguh kami kagumi. Pribadi Yesus yang benar-benar membawa kami kepada kehidupan yang merdeka atas perbudakan dosa, merdeka dari segala keinginan-keinginan duniawi. Kami bersyukur Tuhan, supaya kami boleh menikmati kehidupan kerajaan surga meskipun tubuh kami ini masih ada di dunia. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena karya Tuhan di atas kayu salib, kami memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh pengharapan. Dan hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kalau bangsa kami hari-hari ini memperingati hari merdeka, merdeka dari penjajahan yang dahulu kala diperjuangkan, dan 77 tahun ini kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di bangsa ini. Namun doa kami malam hari ini Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kami rindu Tuhan, kehidupan pribadi kami pun hari lepas hari adalah kehidupan yang merdeka dari perbudakan dosa. Pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus. Ajari kami untuk terus kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami sangat sadar bahwa kami tidak akan sanggup melepaskan diri kami sendiri dari perbudakan dosa. Amin, kamu mau Tuhan malam hari ini
Roh Kudus, Engkau yang menawan pikiran kami, Engkau yang menawan hati kami, sehingga di dalam setiap kali kami berpikir, merasakan, segenap pribadi kami adalah seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kekasih Tuhan yang hari ini dilawat oleh Roh Kudus. Engkau memiliki rencana yang hebat, rencana yang luar biasa untuk hari esok. Dan rencana itu adalah untuk menggenapi panggilan Tuhan atas pribadi kami masing-masing. Hidup kami adalah hidup untuk Tuhan, dan biarlah hidup kami memiliki buah-buah yang lebat, sehingga Kristus yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang bekerja. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa. Engkau menjawab setiap doa-doa, seru doa setiap kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau mendengar setiap seru doa kami. Kami percaya Tuhan, setiap doa Tuhan sudah dengar. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Berkati Tuhan gereja di mana tempat kami beribadah, KOG Jika Immanuel, untuk terus menerus menjadi tempat di mana Tuhan bertata dan menyatakan hadirat Tuhan, menyatakan pesan Tuhan, menjadi jawaban bagi banyak orang, tempat di mana rumah Tuhan ditinggikan, ditegakkan. Terima kasih Tuhan atas setiap pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, dengan berbagai polemik bangsa ini, beri mereka hikmat, pengertian, kebijaksanaan, terlebih roh yang takut akan Tuhan, untuk menuntaskan segala polemik, segala permasalahan, terlebih tantangan ke depan dari semua apa yang terjadi di dunia ini. Biarlah pemimpin kami Tuhan sanggup menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berkeadilan sosial, bangsa yang penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas malam hari ini, karena kami diingatkan bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kiranya Engkau memberkati kami secara berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu Tuhan yang menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.